Barcelona'da oynadığımızda hele 2010 yılında ilk imzamı attım Madrid'e. İlk maçımız ديني على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود. Ini nih, jelas bisa buat Eropa gempar. Mesut Ozil mendadak kecam keras tindakan Arab Saudi yang zolimi supporter timnas Indonesia. Dengan pernyataan keras gini, sampai bikin Raja Arab Saudi minta maaf ke umat Islam di seluruh dunia. Benarkah? Alhamdulillah, ini baru super top markotop. Ternyata timnas Indonesia masih bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan cara ini. Wah, kira-kira apa ya? Yuk simak video sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, dikabarkan bahwa tepat hari ini Mesut Ozil, legenda sepak bola Jerman yang juga dikenal sebagai penganut Islam, angkat suara terkait insiden yang menimpa supporter timnas Indonesia saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah. Dalam laga tersebut, sejumlah supporter Indonesia yang datang untuk mendukung langsung tim kesayangannya dihadang oleh pihak kepolisian Arab Saudi dan tidak diizinkan masuk stadion. Melalui wawancara eksklusif dengan media olahraga asal Jerman, Bild Football, Ozil tidak segan-segan melontarkan kecaman pedas. Ia menyatakan, "Saya sangat terkejut dan marah dengan perlakuan terhadap supporter Indonesia. Mereka adalah umat Islam yang datang dengan niat baik mendukung tim yang mereka cintai, tapi malah dihalang-halangi untuk masuk stadion. Ini jelas tindakan yang tidak dapat diterima dan mencoreng nama baik Islam di mata dunia." Ozil menambahkan, "Sebagai umat muslim, saya merasa kecewa melihat bagaimana supporter Indonesia yang mayoritas muslim diperlakukan seperti ini. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan ini, apalagi di tanah yang seharusnya menjadi simbol persatuan umat Islam di dunia." Bagi Ozil, yang dikenal sebagai pemain yang sangat peduli dengan hubungan antar budaya, tindakan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai keramah tamahan yang seharusnya ditunjukkan oleh negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Ozil yang pernah mengunjungi Indonesia dan bahkan melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Istiqlal Jakarta mengungkapkan rasa terkejutnya. Ia mengenang betapa ramahnya supporter Indonesia saat ia datang ke tanah air pada beberapa tahun lalu. "Saya sangat menghargai keramahan supporter Indonesia yang mayoritas Muslim. Ketika saya berada di Jakarta, saya merasakan sendiri bagaimana mereka menyambut saya dengan hangat. Di sana, saya merasa seperti bagian dari keluarga mereka," ujar Ozil dengan nada penuh emosional. Mengenai insiden yang terjadi di Jeddah, Ozil pun mengeluarkan pernyataan yang menghebohkan. "Saya dengan tegas mengatakan, Jeddah sudah tidak suci lagi untuk umat Islam," kata Ozil, yang sebelumnya dikenal dengan sikapnya yang penuh perhatian terhadap umat Islam di seluruh dunia. Ia menyebut bahwa hanya dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah, yang tetap terjaga kemuliaannya, sementara Jeddah kini telah tercoreng oleh tindakan tidak adil tersebut. Bagi Ozil, ini adalah bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai Islam yang mengutamakan persaudaraan dan toleransi antar sesama umat Muslim. "Saya merasa sangat kecewa. Apa yang terjadi di Jeddah sama sekali tidak mencerminkan sikap Islam yang damai dan penuh kasih." Ozil menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam. Dalam pernyataan lanjutan yang dikeluarkan melalui saluran media internasional, ia mengungkapkan niatnya untuk membawa kasus ini ke ranah yang lebih tinggi. "Saya akan melaporkan insiden ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan juga kepada FIFA.
Kami tidak bisa membiarkan tindakan ini berlalu begitu saja. Ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak untuk mendukung tim olahraga tanpa diskriminasi. Saya juga akan meminta agar kemenangan Arab Saudi atas Indonesia dengan skor 3-2 dibatalkan karena tindakan tidak adil yang dilakukan terhadap supporter Indonesia, tegas Ozil. Lebih jauh, Ozil juga mengusulkan agar Arab Saudi dikeluarkan dari daftar negara yang dapat menjadi tuan rumah turnamen internasional termasuk Piala Dunia 2034. Jika ini dibiarkan begitu saja, maka hal ini akan merusak integritas dan semangat persahabatan antar negara yang diusung oleh sepak bola. Arab Saudi harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Lanjutnya, di sisi lain, Ozil mengaku kagum dengan perkembangan pesat yang dialami timnas Indonesia, terutama setelah kedatangan pemain naturalisasi yang kini menjadi tulang punggung tim. Ia menyebut bahwa Indonesia kini menjadi salah satu kekuatan sepak bola besar di Asia. Saya mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dan saya sangat mengapresiasi kualitas permainan mereka. Pemain-pemain seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Emil Audero, dan Calvin Verdonk adalah pemain top dunia. Mereka telah membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dan siap bersaing di pentas dunia. Saya melihat mereka sebagai pemain dengan kualitas selevel dengan saya ketika masih aktif bermain, ujar Ozil dengan nada penuh bangga. Ozil menambahkan bahwa kehadiran pemain naturalisasi membawa nuansa baru dalam sepak bola Indonesia dan membuka kesempatan besar bagi timnas untuk meraih prestasi lebih tinggi di tingkat internasional. Timnas Indonesia kini tidak hanya sekedar tim biasa, mereka adalah kekuatan baru yang harus diperhitungkan oleh negara-negara besar, tambahnya. Ozil tidak hanya mengecam tindakan pihak keamanan Arab Saudi terhadap supporter Indonesia, tetapi juga menyebut aksi-aksi yang dilakukan oleh timnas Arab Saudi selama pertandingan melawan Indonesia sebagai tindakan tidak sportif dan curang. Ozil menilai bahwa beberapa pemain Arab Saudi tampak berpura-pura cedera untuk mengulur waktu dan mengganggu ritme permainan Indonesia. Saya melihat pertandingan tersebut dan saya merasa tidak nyaman dengan beberapa aksi yang dilakukan pemain Arab Saudi. Beberapa kali mereka berpura-pura cedera hanya untuk mengulur waktu. Ini adalah strategi yang tidak fair dan sangat merugikan Indonesia. Menurut saya, kemenangan Arab Saudi dalam laga itu tidak sah karena banyak aksi curang yang terjadi selama pertandingan, ujar Ozil, yang dikenal sebagai pemain dengan prinsip tinggi selama karir sepak bolanya. Ozil pun menekankan bahwa sepak bola harus dijalankan dengan semangat sportivitas dan kejujuran. Saya berharap FIFA akan menindak tegas segala bentuk kecurangan dalam sepak bola. Ini bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, tapi tentang integritas permainan itu sendiri, tutup Ozil. Tindakan represif yang dialami oleh supporter timnas Indonesia di Arab Saudi menuai kecaman luas tidak hanya dari masyarakat Indonesia, tetapi juga dari tokoh sepak bola internasional seperti Mesut Ozil. Ozil yang dikenal dengan sikap tegasnya dalam menyuarakan keadilan, berjanji untuk membawa masalah ini ke tingkat internasional agar keadilan dapat ditegakkan. Selain itu, ia juga menyatakan kekagumannya terhadap perkembangan pesat timnas Indonesia dan menegaskan bahwa mereka kini menjadi salah satu kekuatan besar di Asia. Ozil menutup pernyataannya dengan harapan agar kejadian ini tidak terulang di masa depan dan mengingatkan kepada semua pihak bahwa sepak bola harus tetap dijalankan dengan semangat persaudaraan dan kejujuran tanpa diskriminasi dan kecurangan. Di sisi lain, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, yang juga merupakan anggota Exco PSSI, secara tegas menyatakan bahwa PSSI berencana untuk melaporkan insiden yang baru-baru ini terjadi ke AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, dan FISA, Federasi Sepak Bola Internasional.
Pernyataan ini datang setelah adanya perlakuan tidak pantas terhadap supporter Indonesia di sebuah pertandingan internasional yang memicu kemarahan di kalangan supporter dan pihak-pihak yang terlibat dalam dunia sepak bola tanah air. Sumarji menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terkait dengan perlakuan yang diterima oleh para supporter Indonesia, terutama dalam hal pengelolaan tiket dan akses masuk ke stadion. Sejujurnya, kami sangat kecewa. Kenapa sampai seperti itu perlakuan dari panitia penyelenggara? Seharusnya tidak boleh terjadi. Karena semua supporter Indonesia sudah membeli tiket. Harusnya mereka tidak diperlakukan dengan semena-mena seakan-akan tidak membeli tiket. Kejadian itu sangat mengganggu kenyamanan dan menjadi catatan buruk bagi kami, kata Sumarji dengan nada serius. Menurut Sumarji, insiden tersebut menjadi masalah besar bukan hanya karena masalah administratif, tetapi juga karena mencerminkan kurangnya profesionalisme dan penghargaan terhadap supporter yang merupakan bagian penting dalam dunia sepak bola. Ketika supporter datang dengan antusiasme untuk mendukung timnas, mereka berhak mendapatkan pengalaman yang layak dan dihargai. Perlakuan yang diterima oleh supporter Indonesia yang sudah membeli tiket dan hadir dengan harapan besar dinilai sangat tidak profesional. Perlakuan ini tidak hanya membuat supporter Indonesia merasa kecewa, tetapi juga merusak citra dan hubungan baik antar negara. Supporter kita bukan hanya datang dengan harapan melihat pertandingan yang menarik, tetapi juga membawa semangat sportivitas yang tinggi. Mereka layak dihargai dengan cara yang sesuai, tambah Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji mengungkapkan bahwa PSSI sudah mengambil langkah awal untuk mengatasi masalah ini dengan berbicara langsung dengan beberapa pihak penting di Indonesia. Kemarin, kami sudah berbicara dengan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI. Kami sampaikan keluhan kami tentang insiden tersebut. Kami sepakat untuk membuat protes resmi kepada pihak penyelenggara pertandingan. Namun, saat ini fokus utama kami adalah pada persiapan timnas nasional. Begitu juga dengan Pak Erick yang sedang fokus pada tim dan pengembangan sepak bola Indonesia, ujarnya. Namun, meskipun saat ini PSSI harus memprioritaskan persiapan, Sumarji menegaskan bahwa protes akan tetap dilakukan. PSSI tidak akan tinggal diam atas perlakuan yang dianggap tidak adil dan tidak profesional ini. Kami sudah mempersiapkan segala bukti yang diperlukan untuk mengajukan protes. Kami punya dokumentasi lengkap termasuk video-video dan dokumen lainnya yang akan kami gunakan untuk melaporkan kasus ini ke AFC dan FIFA. Kami merasa ini adalah langkah yang perlu diambil untuk menunjukkan bahwa Indonesia harus dihargai sebagaimana mestinya di ajang internasional, tegas Sumarji. Sumarji menambahkan bahwa pihaknya akan memanfaatkan bukti-bukti yang ada untuk menyampaikan keluhan secara formal. Bukti-bukti ini bukan hanya sebagai dasar pengajuan protes, tetapi juga sebagai pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan internasional. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi di masa depan, lanjutnya. Protes ini menurut Sumarji bukan hanya untuk membela hak-hak supporter Indonesia, tetapi juga untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terjadi pada negara lain di masa depan. PSSI berencana untuk mengajukan laporan resmi kepada AFC dan FIFA karena perlakuan yang dirasakan tidak adil ini jelas melanggar prinsip-prinsip dasar fair play dan sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap kompetisi internasional. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Harapan itu masih ada. Harapan Indonesia lolos ke pentas Piala Dunia 2026 masih terbuka, walaupun sangat tipis. Kini nasib Indonesia sangat bergantung kepada dua pertandingan sisa di grup B, yaitu Indonesia melawan Irak dan Arab Saudi melawan Irak. Saat melawan Irak 12 Oktober mendatang, timnas wajib meraih 3 poin penuh disertai selisih minimal 2 gol, baik itu 2-0, 3-1, 4-2, dan seterusnya.
Jika hal tersebut terjadi, tim Garuda tinggal berharap di laga Irak melawan Arab Saudi. Di laga tersebut, Irak wajib menang dengan selisih tidak lebih dari 1 gol. Jika skenario terjadi, Indonesia lolos langsung sebagai juara grup B. Namun jika Arab Saudi yang menang, maka Indonesia masih bisa berjuang melalui ronde 5 atau fase kualifikasi antar benua. Sebelum ke fase kualifikasi antar benua, Indonesia akan bertemu dengan runner-up grup A, yang kemungkinan akan diisi Oman atau Uni Emirat Arab, untuk memperebutkan 1 tiket ke playoff antar benua. Jika lolos, Indonesia akan bertemu wakil dari benua Afrika, 2 negara zona CONCACAF, 1 negara zona CONMEBOL, dan 1 negara dari zona Oseania. Laga melawan Irak 12 Oktober mendatang tidak akan mudah bagi timnas Garuda. Sejak era Shin Tae-yong, Indonesia selalu kesulitan saat bertemu dengan Irak. Saat Piala Asia 2023, Indonesia kalah dengan skor 1-3. Kemudian saat ronde kedua kualifikasi zona Asia Piala Dunia 2026, Indonesia kalah 2 kali atas Irak. Saat bertandang, tim Garuda kalah dengan skor telak 1-5. Lalu ketika menjamu Irak di Gelora Bung Karno, Indonesia lagi-lagi kalah dengan skor 0-2. Bek sayap andalan timnas Indonesia Kevin Verdonk dikabarkan telah pulih dari cedera. Pemain Lille tersebut siap diturunkan pelatih Patrick Kluivert sebagai starter. Kehadiran Verdonk akan menjadi tambahan kekuatan timnas Indonesia menghadapi Irak. Verdonk menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang selalu konsisten bermain apik. Sebelumnya, Verdonk tak bisa membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi karena mengalami cedera paha. Pemain terbaik timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi, kiper Martin Paes, juga siap kembali diandalkan ketika Indonesia menghadapi Irak. Jelang laga menghadapi Irak, Paes mendapat kejutan dengan kedatangan sang kekasih, model papan atas dunia Luna Vigil ke Arab Saudi. Luna memutuskan memberikan dukungan langsung kepada Paes dengan menyaksikan timnas Indonesia menghadapi Irak di Arab Saudi. 2 gol atau lebih, mengingat Indonesia telah kebobolan 3 kali dengan mencetak 2 gol. Meski misi tersebut terbilang berat, namun pelatih Patrick Kluivert mengaku sudah melakukan evaluasi dan menyiapkan sejumlah kejutan untuk bisa meredam Irak. Optimisme juga diungkapkan para pemain timnas Indonesia. Indonesia akan menghadapi Irak pada Sabtu malam waktu Arab Saudi atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Hanya juara grup yang meraih tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat 2 akan berebut tiket playoff antar konfederasi, sementara juru kunci akan tersingkir. Saat ini puncak grup E diduduki Arab Saudi usai menundukkan Indonesia. Tim nasional Indonesia akan melakukan laga penentuan menghadapi Irak di laga kedua grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia wajib menang jika ingin membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia menjadi juru kunci grup B tanpa poin sama sekali usai menelan kekalahan atas Arab Saudi di laga sebelumnya. Indonesia setidaknya harus menang dengan selisih. Indonesia dengan Irak saling tempur sejak tahun 1973. Secara keseluruhan, dari 9 pertandingan resmi, kedua tim sekali meraih hasil imbang. Dan pasukan Garuda harus akui keunggulan Irak 8 kali. Di bulan November 2023, Indonesia mengunjungi Irak di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, laga terasa berat sebelah. Irak terlihat sangat dominan sejak menit pertama. Gol Sein Patinama sempat memberikan harapan. Oh, di tengah. Shooting langsung kan. Tapi akhirnya Irak menang telak 5-1. Di awal tahun 2024, Irak dan Indonesia bertemu lagi di fase grup Piala Asia. Kali ini pasukan Garuda bermain lebih solid, termasuk dengan hasilnya gol indah dari Marcelino. Namun Irak lebih matang dan menang 3-1. Marcelino Ferdinand.
the bright star of Indonesia. Terakhir kedua tim bertemu di Jakarta, masih di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia bermain apik di babak pertama dan terus mengurung Irak. Tapi Dewi Fortuna masih memilih Irak yang akhirnya menang 2-0 di Gelora Bung Karno. Publik mungkin lebih mengenal Irak sebagai negara yang penuh konflik, terutama di tahun 90-an. Konflik itu yang membuat sepak bola Irak tak terlihat, hingga akhirnya mereka membuat kejutan dengan menjadi juara Piala Asia 2007. Di babak final yang berlangsung di Jakarta, Irak sukses menumbangkan Arab Saudi yang lebih favorit. Namun begitu, tim nasional Irak memang merupakan salah satu kekuatan elit di Asia. Pada ajang Piala Asia, rata-rata mereka mampu menembus babak perempat final bila sudah bermain di putaran final. Pada Piala Asia 2023 yang bersamaan dengan hadirnya timnas Indonesia, Irak berhasil menembus babak 16 besar dan dengan mencatatkan 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan India saat laga persahabatan di Stadion Madia, Senayan pada Jumat malam. Garuda Muda sudah kebobolan di awal laga, tepatnya pada menit keempat. Suhail Ahmad Bad membuat India U23 unggul 1-0. Kemudian pada menit ke-23, Suhail Ahmad Bad lagi-lagi mencetak gol, sekaligus membuat India U23 unggul 2-0. Garuda Muda sempat membalas pada menit ke-41. Doni Tri Pamungkas membuat skor babak pertama menjadi 2-1. Namun usaha Indonesia U23 untuk mencari gol penyama kedudukan selalu kandas. Skor akhir 1-2 untuk kemenangan India U23. Tentu kami belum puas, ya. Baik itu hasil, baik itu mainan. Oleh sebab itu berikan waktu kami berproses supaya nanti di SEA-Games-nya, ya, di SEA-Games-nya yang kita ingin benar-benar apa yang kita inginkan bisa kita capai. Kita baru berkumpul kurang lebih selama seminggu dan pemain kan baru habis dari liga dan kita ke nasional, tentu perlu adaptasi juga, di mana pertandingan pertama melawan India ini tentu kita masih menyatukan chemistry juga, dan setelah ini tentu banyak evaluasi yang perlu kita lakukan untuk pertandingan kedua. Terima kasih. Timnas Indonesia U23 sendiri sedang dalam masa persiapan untuk menghadapi SEA Games 2025 Desember mendatang. Indra Syafri kembali ditunjuk sebagai pelatih menggantikan Gerald Vandenberg. Catatan Timnas U23 di bawah Gerald sedikit negatif, di mana Garuda Muda gagal di Piala AFF U23 serta kualifikasi Piala Asia U23. Kini Timnas Indonesia punya waktu persiapan selama 3 bulan untuk menghadapi SEA Games di Thailand. PSSI berharap tangan dingin Indra Syafri kembali membuahkan hasil, di mana saat SEA Games 2023 lalu bersama Indra Syafri, Indonesia berhasil meraih medali emas perdana selama 32 tahun di cabang sepak bola. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke sahabat dan kawan.